Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad bin Abdullah salawatullahi alaihi wa salamuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran mazida amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan salawat yang kita bacakan menjadi pertanda bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Sekitar 2 hari yang lalu kami ditanya oleh salah seorang jemaah dengan redaksi pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, izin bertanya, siapakah yang berkewajiban menafkahi mertua Ustaz? Saya seorang suami melihat mertua saya selalu minta jatah uang bulanan ke istri saya. Padahal mertua saya punya anak laki-laki juga. Terima kasih. Sekali lagi kami ulangi Bapak Ibu, ada salah seorang jemaah kami bertanya kepada kami, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, izin bertanya, siapakah yang berkewajiban menafkahi mertua Ustaz? Saya seorang suami melihat mertua saya, Bapak Ibu, dalam tanda kutip berarti orang tua istrinya, ibu dan ayah istrinya, selalu minta jatah uang bulanan ke istri saya, padahal mertua saya punya anak laki-laki juga. Terima kasih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berangkat dari pertanyaan ini, maka judul kajian kita pada pagi hari ini adalah mertua versus menantu. Mertua versus menantu. Baik Bapak Ibu, sekapur sirih mukaddimah sebelum kita memulai kaji. Kalau boleh kami bertanya kepada kita semua pada pagi hari ini, dalam satu kondisi ini kita giring Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan ini supaya kita melihat sejauh apa pemahaman kita tentang mendahulukan istri atau mendahulukan orang tua dalam nafkah rumah tangga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam kondisi seorang suami yang memiliki sepotong roti atau memiliki sepiring nasi, suami ini memiliki orang tua yang dalam keadaan lapar, sementara ia memiliki istri yang juga dalam keadaan lapar. Yang manakah yang harus didahulukan oleh sang suami? Istrinya kah atau orang tuanya kah? Istrinya kah atau orang tuanya kah? Bagi dua. Roti itu nggak bisa dibagi dua, Pak. Nasi itu nggak cukup dibagi dua, Pak. Manakah yang harus kita dahulukan?
Istri. Kenapa istri, Pak? Kita bertanggung jawab sama istri. Kita harus bertanggung jawab kepada istri. Ada dalilnya? Berbicara agama, berbicara dalil. Karena agama dibangun di atas dalil. Orang tua. Baik, kenapa orang tua, Pak? Baik, ridha Allah terdapat pada ridha orang tua, murka Allah terdapat pada murka orang tua. Baik, hadits sahih yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, sekarang istri adalah tanggung jawab dalam hal nafkah dari suaminya. Sementara kedua belah pihak sama-sama lapar. Mulai bingung Bapak Ibu. Yang jawab istri, bukankah kami pernah menyinggung, menyampaikan hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, anak laki-laki itu adalah milik ibunya, selama-lamanya adalah milik ibunya. Dan juga kami pernah menyampaikan bahwasanya ridha Allah terdapat pada ridha orang tua, murka Allah terdapat pada murka orang tua. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar sebuah riwayat yang dibawakan oleh Imam Al-Hakim, Ad-Daruqutni, dan juga Imam Abi Daud, An-Nasai, bahwasanya terdapat 3 orang pemuda yang terjebak di sebuah goa. Kenapa mereka terjebak? Ketika itu mereka masuk ke dalam sebuah goa dalam rencana untuk berteduh. Tiba-tiba menggelindinglah sebuah batu yang sangat besar, yang sehingganya batu itu menutupi pintu gua. Pernah dengar, Pak, kisahnya, Pak? Lalu 3 orang ini bertawassul dengan amal-amal baik mereka kepada Allah Jalla Jalaluh. Mereka minta kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan, membuka pintu gua tadi itu, menggeser batu besar tadi itu. Nah, di antara 3 orang yang bertawassul ini adalah ada seorang pemuda yang ia meminta kepada Allah dengan amal-amal baiknya. Di antara amal baiknya itu adalah, ya Allah, aku ketika pada satu hari aku pulang dari pekerjaanku dengan membawa segelas susu, yang mana segelas susu ini kuperuntukkan untuk orang tuaku. Nah, ketika aku sampai kepadanya, ia dalam kondisi dalam keadaan tertidur. Aku segan, aku sungkan membangunkannya, ya Allah. Maka aku bersabar menunggunya sampai ia bangun. Bahkan anak istriku merengek meminta segelas susu itu. Tak kuberikan, ya Allah. Aku tunggu orang tuaku sampai bangun. Nah, setelah bangun kuberikan susu itu kepadanya. Ya Allah, jadikanlah asbab daripada amal-amal kebaikan ini. Bantulah kami, tolonglah kami, agar kiranya engkau bantu kami untuk menggeser batu besar ini. Artinya Bapak Ibu, dari cerita ini kita tangkap seorang pemuda bertawassul dengan amal baiknya, yang mana amal baiknya itu adalah mendahulukan orang tuanya ketimbang anak dan istrinya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mana yang harus kita dahulukan? Ibu, ayah, atau istri? Orang tua atau istri? Bu, orang tua atau istri, Bu? Ibu-ibu tak mau kalah seperti ya, Bu, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ittafaqal fuqaha. Silahkan buka dalam kitab-kitab hadits ataupun syarahnya. Dari Fathul Bari, Aunul Ma'bud, Tuhfatul Ahwadhi, syarah-syarah hadits yang lainnya, hatta sampai dengan penjelasan fatwa-fatwa ulama-ulama kontemporer, termasuk diantaranya fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta, Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia. Tidak ada kewajiban menantu untuk menafkahi mertua. Tidak ada kewajiban menantu untuk menafkahi mertua. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada kewajiban menantu untuk menafkahi mertuanya. Dan dalam hal ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika suami mendapatkan di antara kedua belah pihak sama-sama lapar, wajib baginya, aujaba alaihi, wajib baginya untuk mendahulukan istrinya ketimbang ibunya. Kenapa demikian, Ustadz? Berbicara tentang istri, berbicara tanggung jawab. Berbicara tentang orang tua, berbicara berbakti, birrul walidain.
Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagai suami kita Bapak Ibu, setelah ucapan proses ijab dan kabul antara ayah dan kita sebagai calon suami dari istri kita, pada hari yang sakral itu Al-Imam Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah mengatakan bahwasanya terlepaslah semua tanggung jawab sang ayah anak perempuan kepada suaminya. Jadi Bapak Ibu, dalam hal nafkah ataupun ma'isyah, suami bertanggung jawab penuh terhadap nafkah istrinya, dari sandangnya, pangannya, papannya. Jadi oleh karena itu termasuk merupakan sebuah kezaliman. Dengarkan fatwa Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz dalam fatwa beliau, termasuk fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, termasuk kezaliman yang dilakukan oleh seorang suami yang mendahulukan nafkah orang tuanya ketimbang nafkah istrinya. Paham Bapak Ibu? Karena berbicara istri, berbicara tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti yang kami katakan tadi, ittafaqal a'immah al-madzahib, sepakat 4 imam mazhab bahwasanya tidak ada kewajiban menantu menafkahi mertua. Bahkan begini Bu, begini, kalau kita ambil analogis sederhananya, datang orang tua suami ke rumah ibu, ya, datang orang tua suami ke rumah ibu. Dalam hal ini adalah ibunya suami atau ayahnya suami datang ke rumah ibu. Ibu keberatan mereka itu tinggal di rumah ibu berbulan-bulan. Ibu berhak menolaknya. Karena istri itu punya kuasa penuh dari harta yang ia miliki. Tak boleh bagi seorang suami memaksakan kehendaknya atas istrinya. Contohnya, suami memasukkan adiknya, kakaknya, abangnya, orang tuanya ke rumah istrinya tanpa seizin istri tersebut. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, banyak kesalahpahaman yang terjadi. Dalam hal ini suami memaksakan kehendaknya dengan menghadirkan pihak ketiga, yaitu saudara-saudarinya atau orang tuanya dalam rumah tangganya, yang menyebabkan terjadinya perpecahan, pertikaian, perselisihan antara minantu dan mertua tadi itu. Yang namanya sendok dan garpu pasti beradu Bapak Ibu ketika makan, apalagi kita manusia, betul? Jadi merumahkan antara orang tua dengan istri ini merupakan tindakan yang akan menjadi pemicu pertengkaran-pertengkaran di kemudian hari. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada kewajiban minantu menafkahi mertua. Jadi oleh karenanya nafkah mertua tadi itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab anak-anaknya. Lihat perkataan Al-Imam Ibnul Munzir, Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Tanggung jawab mertua adalah tanggung jawab anak-anaknya, bukan tanggung jawab daripada minantu. Jadi ketika datang orang tua suami kepada ibu, datang orang tua suami kepada ibu, lu mengatakan, tolong kasih aku uang 2 juta rupiah per bulan. Ini nggak ada hak mertua ngomong seperti ini kepada minantu, Bu. Nah, tidak boleh pula bagi mertua mengatakan minantu pelit ketika apa yang diminta oleh mertua tak dikabulkan oleh minantunya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini yang harus kita garis bawahi. Mertua itu adalah tanggung jawabnya, yang bertanggung jawab adalah anak-anaknya. Imma itu anak laki-laki, imma itu anak perempuan. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pernah kami singgung, pernah kami sampaikan seperti apa yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni jilid 2 halaman 91 edisi terjemahan, bahwasanya anak perempuan itu berkewajiban. Saya ulangi sekali lagi, anak perempuan berkewajiban menafkahi orang tuanya. Berkewajiban. Saya ulangi sekali lagi, berkewajiban. Selama ini Bapak Ibu kita memandang yang wajib itu menafkahi orang tua adalah anak laki-laki. Salah besar Bapak Ibu. Salah besar. Anak perempuan berkewajiban menafkahi orang tuanya hatta walau ia telah menikah. Nah, kenapa ia berkewajiban Ustadz? Di situ ada pengecualian. Bila ia mendapatkan nafkah lebih dari suaminya dan ia dapat menabung atau menyimpan uang sekian rupiah atau sekian juta rupiah, dan dengan uang itu ia berlebih dari kebutuhannya. Paham Bapak Ibu? Dapat dipahami? Ibu dikasih suami belanja 20 juta rupiah sebulan. Amin kan Bu? Ibu diberikan suami 20 juta rupiah sebulan. Yang terpakai oleh ibu 10 juta rupiah. Sisa 10 juta rupiah. Artinya pemberian suami kepada ibu itu berlebih-lebih.
ibu mendapatkan orang tua ibu dalam keadaan fakir, tidak bekerja, membutuhkan bantuan pertolongan anak-anaknya. Dalam hal ini Al-Imam Ibnu Qudamah, Al-Imam Ibnu Munzir, Al-Imam Ibnu Hajar, bahkan sampai dengan Al-Imam An-Nawawi dan ulama-ulama Syafi'iyah memiliki kewajiban bagi anak perempuan untuk menafkahi orang tuanya ketika ia mendapatkan orang tuanya fakir dan perempuan itu atau istri tersebut memiliki kelebihan harta dari apa yang ia punya. Nah, nampak tuh Bapak Ibu? Karena tanggung jawab orang tua itu Pak adalah tanggung jawab anak perempuan dan tanggung jawab anak laki-laki. Namun dalam bab perempuan ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada pengecualian apabila ia mendapatkan hartanya itu berlebih dari apa yang ia miliki. Namun bagaimana kalau seandainya si perempuan itu atau si istri itu memiliki harta yang kurang, Bu? Jangankan untuk orang tuanya, untuk dirinya sendiri saja nggak cukup, Bu. Ah, bagaimana kalau seandainya seperti ini keadaannya, Bu? Nah, suami memberikan uang belanja 500.000 rupiah sebulan, cukup, Bu? Cukup, Bu? Cukup. Cukup, Bu. Cukup, 50.000 seminggu cukup, Bu. Bisa. Gimana, Bu? 50.000 rupiah seminggu itu cukup, Bu. Insya Allah cukup. Mau tahu caranya, Bu, supaya cukup? Mau tahu caranya? Cara di antara caranya adalah pertama, dari pagi sampai siang itu ibu cukup makan energen, sereal. Setelah itu ibu makan nasi pakai garam. Siangnya, sore sampai malam puasa, Bu. Sepekan kita jalani seperti itu, insya Allah masuk rumah sakit awal pros. Artinya suami dalam hal ini harus peka, Bapak Ibu. Jadi ibu kalau punya suami yang pelit, ajak ke pasar, Bu. Biar tahu cabai berapa harganya, minyak berapa harganya, telur ayam berapa harganya, supaya mereka bisa menyeimbangkan antara kebutuhan kita, kebutuhan rumah tangga dengan pemberian uang yang ia berikan. Kadang-kadang suami ini ngasih, Bu, dia nggak tahu. Dia nggak tahu berapa porsi kebutuhan anak, kebutuhan rumah tangga dari bulan ke bulan. Itu pokok permasalahannya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami kalau seandainya di kitanya nafkah itu kurang, di kitanya nafkah itu tak cukup, maka tidak ada kewajiban anak perempuan menafkahi orang tuanya. Terpulang kepada kaedah pokoknya lagi, artinya terpulang kepada kaedah awal, kewajiban itu adalah berlaku untuk anak laki-laki. Pertanyaannya, Pak, anak laki-laki juga tak mampu, Pak. Maka kepada siapakah orang tua itu bertopang? Anak laki-laki, Pak, istrinya 3, Pak. Nah, bagaimana itu, Pak? Bagaimana itu, Bu? Anak laki-laki istrinya 3, atau istrinya 4, atau istrinya 2, atau dia pekerja serabutan, yang sehingganya lebih besar pasak daripada tiang. Jadi orang tuanya dalam hal ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ternafkahi olehnya karena ia mendahulukan istri-istrinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berbicara tentang orang tua, berbicara bakti, tak selamanya berbicara tentang an-nafaqah wal ma'isyah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua dalil-dalil yang kami sebutkan tadi itu adalah terpulang kepada kemampuan al-istita'ah. Baik itu kemampuan anak laki-laki, kemampuan anak perempuan. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai orang tua tidak boleh mematokkan nominal sekian kepada anak-anaknya. Kenapa kami katakan tadi kembali kepada al-istita'ah, kemampuan. Baik itu anak laki-laki, baik itu anak perempuan. Artinya orang tua itu, berapapun yang diberikan oleh anaknya, syukuri. Jangan diprotes. Saya mendapatkan Bapak Ibu konflik internal yang terjadi antara anak dan orang tua. Di antara problemnya apa Bapak Ibu? Orang tua pilih-pilih kasih sayang. Anak yang banyak ngasih diperhatikan lebih. Anak yang kurang mengasihi ditelantarkan. Ini terjadi Bapak Ibu dalam problematika rumah tangga. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
contoh yang nyata saja, ada model karakter orang tua, Pak. Ada model karakter orang tua, Bu. Diadunya anaknya Bapak Ibu dalam hal nafkah. Diadunya, Pak. Diadu contohnya seperti apa, Ustaz? Anaknya 5. Dia berkata kepada anak kedua, sianu magiah sekian, sianu magiah sekian, sianu magiah sekian, waang sediko magiahnya. Ini nggak boleh seperti ini, Bapak Ibu. Abang magiah sekian, nyok keraju tukang, nyok keraju kuli, magiah sejuta kadang setiap bulan. Waang PNS 2.000 taruh diangnya. Ini tidak bisa seperti ini, Bu. Mungkin dia punya banyak pengeluaran. Nah, dengan itu, dengan ucapan itu terkena mental anak. Nah, ketika terkena mental anak, hilang kepercayaan diri. Dan ini termasuk daripada apa yang diancamkan oleh Allah dan Rasulnya kepada orang tua yang pilih-pilih kasih sayang terhadap anak-anaknya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, dalam bab an-nafaqah wal ma'isyah, tidak ada kewajiban bagi menantu untuk menafkahi mertuanya. Dalam hal ini semuanya dalil yang kami bacakan dari fatwa-fatwa ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama mazahib dari Abu Hanifah, ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, mazhab Zahiriyah, sampai ulama mutaakhirin dan ulama kontemporer, itu semua terpulang kepada al-istita'ah, kemampuan serta hal-hal yang dikira mampu untuk diberikan nafkah kepada orang tua sekiranya ia memiliki harta yang berlebih dan sekiranya ia memiliki harta yang cukup untuk bisa supaya menafkahi kedua orang tuanya. Paham Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Maka oleh karena itu pada bab judul kajian kita pada pagi hari ini tentang minantu versus mertua, kami selipkan sedikit Bapak Ibu yang telah berminantu, Bapak Ibu yang punya minantu, baik itu minantu laki-laki ataupun minantu perempuan, jangan dibeda-bedakan. Itu pesan kami. Jangan dibeda-bedakan, itu pesan kami. Bapak yang telah berminantu, ibu yang telah berminantu, minantu laki-laki ataupun minantu perempuan, terserah, intinya berminantu. Anak-anak kita yang telah menikah, kita yang telah bercucu, kami pesankan kepada kita semua, kami wasiatkan kepada kita semua pada pagi hari ini, jangan dibeda-bedakan Bapak Ibu. Jangan dibeda-bedakan. Kenapa begitu Ustadz? Pembeda-bedaan, pilih kasih antara minantu satu dengan minantu yang lainnya, itu bisa menjadi pertengkaran, perceraian, perselisihan, permusuhan di kemudian hari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terhitung dari tahun 2015, kami Bapak Ibu alhamdulillah diberikan amanah oleh beberapa di antara masyarakat, yang mana kami konsentrasi di problematika rumah tangga. Kami bukan karyawan pengadilan agama, kami bukan karyawan kantor PA, kami bukan mediator tetap di sana, tapi Bapak Ibu kami senantiasa dimintakan untuk menyelesaikan konflik-konflik internal, dari tolak sampai iddah, sampai rujuk, sampai ilah, sampai li'an, sampai zihar, sampai yang lain sebagainya, sampai wakaf, hibah dan lain sebagainya. Bapak Ibu, intinya problematika rumah tangga kami diminta untuk menyelesaikannya. Di antaranya Bapak Ibu, kami berangkat dari pengalaman dari tahun 2015 sampai tahun 2025, rata-rata minantu yang suka dipandang sebelah mata, yang diremehkan, yang direndahkan, yang disepelekan, yang dikucilkan, mereka nantinya yang di kemudian hari yang paling peduli kepada kita Bapak Ibu, yang paling siap untuk mencebokkan kotoran kita, yang paling siap memandikan tubuh tua kita, yang paling siap merawat kita di hari-hari tua kita. Betul atau tidak Bu? Betul atau tidak Pak? Nah, oleh karenanya kenapa Islam selalu menyinggung perkara dan permasalahan itu Bapak Ibu? Kami pernah menyinggung kepada kita semua dari sebuah hadits yang sahih yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya di kitab Al-Hibah kalau saya tak salah. Ketika itu Bapak Ibu dari sahabat An-Nu'man ibn Bashir dan juga dibawakan oleh Imam Abi Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridainya, datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam seorang yang bernama Bashir. Siapa namanya Bu? Bashir. Jadi Bapak Ibu, Bashir ini punya banyak anak. Bashir punya banyak anak. Tapi Bashir ini sayangnya agak berlebih kepada An-Nu'man. Agak berlebih kepada An-Nu'man. Bashir berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, aku ingin memberikan An-Nu'man ini budak." Maka istri Bashir berkata, "Wahai suamiku, anakmu kan banyak. Anakmu ada, selain Nu'man itu ada yang lainnya. Kenapa hanya Nu'man yang kau berikan budak?"
Maka oleh karena itu wahai suamiku, berangkat pergilah engkau kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kau tanyakan perihal permasalahanmu agar kau tak salah melangkah. Akhirnya Bapak Ibu, Bashir datang menemui Nabi bersama An-Nu'man. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setibanya di hadapan Nabi, apa kata Bashir kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Wahai Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, aku memiliki anak yang bernama An-Nu'man. Aku sangat mencintainya, aku sangat sayang kepadanya, pokoknya sayangku berlebih untuknya. Rencananya aku ingin memberikan kepadanya seorang budak. Apa pendapatmu wahai Nabi Allah? Apa kata Nabi ketika itu Bapak Ibu? Nabi adalah sosok teladan yang paling pintar dalam menjaga perasaan. Apa kata Nabi ketika itu Bapak Ibu? Wahai Bashir, apakah anakmu Nu'man seorang saja? Perhatikan Bapak. Apakah anakmu Nu'man seorang saja? Coba Bapak Ibu renungi ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa Nabi nggak langsung menjawab iya ataupun tidak apa? Ataupun Nabi menyetujuinya atau Nabi tak menyetujuinya? Nabi Pak bertanya terlebih dahulu. Itu bagian daripada adab ketika ditanya apa. Nabi bertanya, artinya memastikan kondisi keadaan. Wahai Bashir, apakah anakmu Nu'man seorang saja? Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi nggak langsung katakan, oh nggak boleh, karena soalnya anak-anakmu banyak. Nabi nggak langsung vonis Pak. Nabi pastikan dulu kondisinya. Apakah anakmu Nu'man seorang saja? Apa jawab Bashir? Tidak wahai Nabi Allah, anakku banyak. Ada selain Nu'man. Maka apa kata Nabi Bapak Ibu? Apakah engkau ingin wahai Bashir semua anak-anakmu berbakti kepada engkau dengan bakti yang sama? Maka Bashir menjawab, iya wahai Nabi Allah. Maka oleh karena itu wahai Bashir, jangan kau lakukan. Jangan kau lakukan. Artinya pilih kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya, kepada menantunya, ini bisa menjadi pemicu pertengkaran di kemudian hari Bapak Ibu. Belum basah tanah kubur kita Bapak Ibu, anak-anak kita melakukan pertumpahan darah. Dikarenakan apa? Ketidakadilan tadi itu. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang menyepelekan, merendahkan, memandang sepele, menghinakan, mengkucilkan yang menantu kita hanya gara-gara ia tidak berharta, hanya gara-gara ia tidak mampu, hanya gara-gara ia miskin, lalu kita pandang dia dengan sebelah mata, kita remehkan dia, kita rendahkan dia. Ketahuilah sungguhnya tak selamanya ia miskin, tak selamanya ia tak berharta, tak selamanya ia susah, tak selamanya ia itu tak berpunya. Ada masanya Allah akan angkat derajatnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Roda itu Jadi oleh karena itu bagi yang berminantu, jangan kita bermusuhan dengannya. Rangkul dan ajak dia Bapak Ibu. Rangkul dan ajak dia. Nah Ustadz, kenapa kamu tak mau membantu mertua kamu? Dia jahat Ustadz. Nah, nampak tuh Bapak Ibu? Dia jahat Ustaz. Kenapa kamu tak mau menerima mertua kamu di rumah kamu? Dia jahat Ustaz. Apapun yang terjadi di rumah saya, dilapor-laporkannya kepada minantu-minantunya yang lain. Ada nggak yang seperti ini mertua Bu? Ada. Ada banyak. Ada karyawan ataupun pekerja kantor pengadilan agama di sini Pak? Ada Pak? Ada Pak? Pak? Oh Pak? Pak? 77% perceraian terjadi dalam penelitian yang terhimpun dalam dokumentasi 2024-2025 itu asbab pihak ketiga. Pihak ketiga bukan teman kerja, bukan tetangga, bukan masyarakat, orang tua dan mertua. Orang tua ataupun mertua. Penyebabnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita yang bisa menciptakan kebahagiaan, kita yang bisa menciptakan pertengkaran, terpulang kepada karakteristik masing-masing. Jadi ketika mertua memiliki ketidakpekaan, ketidakadilan kepada menantu-menantunya, hal yang demikian bisa menjadi pemicu pertengkaran hebat di kemudian hari. Nah seperti yang kami katakan tadi Bapak Ibu, kenapa ada orang-orang yang seperti itu? Pertama karena pemahaman agama, karena mungkin Bapak Ibu lebih menuruti perasaannya.
Adapun Pak, banyak di antara akhwat-akhwat kita Pak, ikhwan-ikhwan kita yang katanya telah mengaji sunnah, yang orang tuanya atau mertuanya ikut campur dalam pertikaian rumah tangga. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada kasus Pak yang sampai hari ini orang tua itu menarik anak perempuannya untuk tinggal di rumahnya. Jangan kau tinggal lagi sama suamimu, jangan kau serumah lagi dengan suamimu. Padahal suaminya itu Bapak Ibu ketika kita telusuri secara mendalam tidak memiliki kesalahan yang fatal, hanya gara-gara ia miskin Bapak Ibu. Dipisahkan oleh orang tua, tak satu atap, tak satu rumah. Apa ancamannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Orang tua atau mertua yang memisahkan anak-anaknya tanpa sebab yang jelas, ancamannya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Orang tua yang tanpa sebab menceraikan anak-anaknya, orang tua yang tanpa sebab memisahkan anak-anaknya tanpa sebab, maka ketahuilah sungguhnya dia telah mendapatkan 10 dosa, yang 10 dosa ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah bisa menjerumuskan ia masuk ke dalam neraka Allah. Di antara yang 10 itu Bapak Ibu, dia telah menzolimi anak-anak, yang anak-anak itu masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tua. Hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karenanya kami pernah punya sebuah pengalaman tentang mertua yang jahat. Boleh saya bercerita, Bu? Boleh saya bercerita, Bu? Nah, ini bukan cerita-cerita kosong ya, Bu ya. Seperti saya katakan tadi, ini pengalaman. Ini pengalaman nyata terjadi. Ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti yang saya katakan tadi, menantu yang suka disepelekan, dipandang sebelah mata, diremehkan, mereka yang nantinya insya Allah paling peduli kepada kita Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tak percaya, silahkan tes mulai dari sekarang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, suatu hari saya itu pergi ke RSUD Arifin Ahmad. Saya pergi ke RSUD Arifin Ahmad dalam rangka waktu itu mengunjungi teman saya, dokter spesialis THT. Beliau teman lama saya dengan beliau itu termasuk dekat. Jadi ketika saya berkunjung kepadanya, saya bercerita bercengkerama sampai masuknya waktu zuhur, berkumandang adzan zuhur di Masjid Al-Mustashfa Pak. Masjid Al-Mustashfa itu Pak, masjid yang ada di komplek RSUD Arifin Ahmad. Tahu Bapak Ibu? Yang sekarang sedang dalam proses pembangunan. Jadi Bapak Ibu berkumandang adzan, kami melaksanakan zuhur berjemaah di masjid. Nah selepas zuhur itu Bapak Ibu, kan di sebelah kanan dekat VCT, dekat bank darah arah ke lantai 2 poli mata, poli objin, poli THT itu Bapak Ibu ada kursi panjang Pak, dibuat secara permanen Bapak Ibu. Jadi ketika saya akan pasang sepatu Bapak Ibu, di sebelah kanan saya itu ada 2 orang perempuan, satu perempuan muda dengan penampilan kusut, dengan penampilan kurang tidur, kurang makan, kurang istirahat, dan satu lagi perempuan gemuk, kakinya bengkak, rambutnya pendek, duduk di atas kursi roda. Bapak Ibu sampai di sini paham ceritanya? Jadi setelah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ketika itu tanpa disuruh, karena faktor keinginan dan penasaran, saya katakan kepada si perempuan muda itu tak berhijab Pak, tak berjilbab, dikarenakan mungkin faktor karena tidak paham beragama ataupun tidak paham ataupun belum sampai hidayah kepadanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dalam wajahnya itu, dari penampilannya yang acak-acakan, wajahnya yang kusut, wajahnya yang kurang tidur, kurang makan, kurang istirahat, mencerminkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah betapa letihnya dia merawat perempuan yang duduk di atas kursi roda itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nampak oleh saya katakan kepada perempuan muda itu, sakit apa Ibu Dek? Itu tanya saya, itu basa-basi saya. Maka si perempuan muda itu menjawab Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibu sakit diabetes Pak, komplikasi. Awalnya diabetes merambat kemana-mana sampai ke ginjal Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, siapapun yang melihat Bapak Ibu, siapapun yang melihat, siapapun yang menyaksikan, siapapun yang melihat ketika itu, kemungkinan berpemikiran sama dengan saya. Apa itu? Ini adalah ibu dan anak, betul? Yang perempuan muda itu adalah anaknya, perempuan tua itu adalah ibunya. Kan begitu Bapak Ibu? Siapapun pasti akan berpemikiran seperti itu. Anak merawat ibunya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya secara spontan ketika itu memberikan nasihat dan wasiat. Apa kata saya Bapak Ibu tanpa saya bertanya? Saya katakan kepada perempuan muda itu, bersyukurlah engkau, Allah masih memberikan kepada engkau semangat untuk merawat ibumu.
Karena setiap butir keringat yang jatuh ketika redho ia kepada engkau, maka surga Allah insya Allah menjadi milikmu. Pak, saya tidak pernah meremehkan siapapun, Pak. Hatta sampai dengan seorang preman sekalipun, mau dia bertato, mau dia tak berjilbab, mau dia itu adalah PSK. Kewajiban kita adalah mendakwahinya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Hatta walau dia tak berjilbab, Pak. Saya katakan bukan berarti saya lebih mulia daripada dia, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Saya tak lebih mulia daripada dia. Bisa jadi ada amal-amal yang tersimpan yang mungkin Allah belum menyentuh kolbunya dengan cahaya hidayah. Kita nggak boleh menyepelekan orang atau meremehkan orang hanya dari zohirnya aja, Bapak Ibu kita lihat. Walau dia tak berjilbab, bisa jadi di penghujung hidupnya dia berjilbab dan menutup auratnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika secara spontan saya katakan ini surgamu, ini adalah gudang kebaikan, ini adalah jembatan untuk menyampaikan kakimu ke surga Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi? Dia tegak, dia berdiri, dia berteriak. Ini menunjukkan betapa letihnya dia menyimpan beban mental yang bertahun-tahun, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa perempuan itu, kenapa wanita itu, Pak, kalau kita telusuri dalam jurnal-jurnal ilmiah, dalam beberapa penelitian, itu tinggi faktor resiko terkena autoimun, Pak. Sekarang Bapak Ibu kalau kita lihat dalam banyak kasus perempuan kenapa banyak mengidap penyakit autoimun. Kita mengkaji adalah asbabnya, Bapak Ibu, bukan takdirnya. Bapak Ibu mungkin bisa datang ke RSUD ataupun ke Awal Bro Sudirman. Bapak Ibu bisa cari dokter Fiblia, spesialis alergi dan autoimun. Tanya ke beliau, mana yang lebih banyak penderita autoimun, laki-laki atau perempuan? Maka beliau akan menjawab perempuan. Kenapa perempuan? Asbab di antara asbab-asbabnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa perempuan itu terkena autoimun? Karena memendam rasa bertahun-tahun yang tak terungkapkan, yang tak terceritakan. Meledak, Bapak Ibu, bukan hanya jasmaninya yang rugi, rohaninya pun juga rugi. Bu, Ibu pernah mendengar di Garut sana ada seorang ibu rumah tangga menggorok leher anaknya? Ada Ibu mendengar? Ada Bapak mendengar, Pak? Seorang ibu rumah tangga digoroknya leher anaknya, Pak. Kalau nggak selesai 2 orang, Pak. Berjilbab, lengkap, jilbab besar, pakai abaya, pakai gamis hitam. Ketika ditangkap, Bapak Ibu, dia ketawa-ketawa. Darah dagingnya, Pak, digoroknya, Bapak Ibu, putus. Ketika ditanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa jawabannya? Saya sudah tak ada semangat lagi hidup di dunia ini, Pak. Sudahlah tak dikasih nafkah, dikasari, main fisik lagi suaminya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tidak dikasih nafkah, dikasari, mental kena, rohani kena, jasmani pun juga ikut kena. Makanya perempuan, Bapak Ibu, kalau tak cerita, apapun bentuk penderitaanmu, ceritakan. Karena itu akan menjadi penyakit bagi dirimu di kemudian hari. Ceritakan. Untuk para laki-laki, Nabi kita alaihi salatu wassalam, sebagaimana apa yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, adalah sosok yang paling baik terhadap keluarganya. Wala taqribuhunna fil madaji'. Haram bagi suami untuk menampar, memukul, menyakiti istrinya. Bahkan Bapak Ibu, kami mendapatkan dalam beberapa kalam ulama itu, termasuk diantaranya Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, perempuan itu, Bapak Ibu, ini saya tanyakan kepada ibu-ibu di belakang, Bu, tolong jawab, Bu, tolong jawab, betul Bu, perempuan kalau trauma itu lama hilangnya? Betul Bu? Bu, betul kalau perempuan itu sekali trauma lama hilangnya? Lama hilangnya, Bu? Berapa lama kira-kira estimasi hilangnya trauma itu, Bu? Dengar Bapak tuh, Pak. Dengar Bapak tuh, Pak. Oh, Pak. Tak bisa kita pastikan kapan trauma itu berakhir. Sama seperti Bapak memukulkan paku di dinding, paku Bapak cabut, dinding tetap berbekas. Bapak Ibu, tanpa disadari perempuan muda ini, Bapak Ibu, berdiri, berteriak, berkata kepada saya, ini bukan ibu saya, Pak, ini mertua saya. Dengan tegas ia katakan kepada saya ketika itu, Bapak Ibu, dan kami tidak saling mengenal. Kami tidak saling mengenal.
Saya pun juga terkejut. Pak, minta waktunya, saya ingin cerita ke Bapak. Karena saya lihat begitu letihnya dia menahan beban mental sepertinya Bapak Ibu, dari wajahnya yang tak bersahabat tadi itu, dari tubuhnya yang ringkih, yang letih dari Bapak Ibu. Maka saya berikan waktu kepadanya untuk bercerita sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Akhirnya apa? Dia bercerita. Nah, kenapa ia percaya cerita kepada saya? Mungkin dia melihat ketika itu Bapak Ibu saya memakai peci, memakai baju gamis, memakai pakaian ala Islami. Mungkin dia mengira saya adalah seorang ustadz. Akhirnya Bapak Ibu dia bercerita, Pak, mertua saya ini dulunya sangat jahat kepada saya, Pak. Ditunjuknya mertuanya Bapak Ibu. Dan saya bercerita kepada Bapak bukan berarti saya tak ikhlas. Kalau saya tak ikhlas, tak mungkin saya hadir di sini, Pak. Saya ingin mengurangi beban mental saya, Pak, yang saya takut meledak bisa menjadi pemicu pecahnya pembuluh darah saya, Pak. Sangat jahat kepada saya, Pak, dan kepada suami saya dan kepada anak-anak saya. Ketika itu Bapak Ibu saya tanyakan kepada si perempuan muda, apa bentuk di antara kejahatan mertuamu kepada engkau? Begini Pak, di antara bentuk kejahatannya kepada kami, kepada saya khususnya menantunya, waktu itu Pak 2018 saya pulang bersama suami saya. 2018 Bapak Ibu ia pulang bersama suaminya, bersama anaknya ke rumah mertua yang sedang sakit tuh Bapak Ibu. Nah, sampai setibanya di rumah mertua itu Bapak Ibu, yang namanya momentum lebaran, momentum bermaaf-maafan dalam kultur masyarakat Indonesia. Walaupun bermaaf-maafan tuh Bapak Ibu nggak menunggu Idul Fitri, kapanpun kita bisa bermaaf-maafan, Pak. Jadi Bapak Ibu kita berbicara kultur, kita berbicara tradisi yang terjadi. Nah, momentum lebaran itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah adalah momentum bermaaf-maafan. Baru selesai minta maaf Pak antara minantu dan mertua. Tentunya momentum lebaran itu Bapak Ibu momentum makan-makan, minum-minum bersama. Betul Bapak Ibu? Ketika itu Pak, si perempuan muda ini, si minantu ini berkeinginan untuk memakan, menyantap hidangan yang ada di meja makan. Namanya lebaran Bapak Ibu tentu makan. Tanpa permisi pun tentu kita makan. Apa kata mertua itu Bapak Ibu? Oh, tolong yang di meja itu, di bawah tudung meja makan itu jangan disentuh, itu sudah ada yang punya. Yang punya sekarang sedang di jalan, mungkin sebentar lagi sampai. Kalau kalian mau makan, makan aja apa yang ada di dapur. Sudah ibu siapkan lontong ataupun soto di situ. Adapun yang di meja makan tuh Bapak Ibu khusus untuk minantu yang sedang dalam perjalanan arah ke rumah mertua tersebut. Kalau ibu diperlakukan seperti itu, apa kira-kira sikap ibu? Apa kira-kira sikap ibu? Bu, kalau ibu diperlakukan seperti itu, apa kira-kira sikap dan respon ibu? Langsung kita tanya Pak kepada kaum akhwat dan kaum muslimat. Apa sikap ibu? Pulang Bu? Kenapa pulang Bu? Kan momentum lebaran Bu. Bu, apa sikap yang ibu ambil ketika itu? Apa sikap yang akan ibu ambil ketika itu? Ini contoh, Masya Allah Bu, makan lontong. Artinya Bapak berarti orang yang sabar Pak ya. Masih bisa terlulur, kalau bahasa Pariaman talulua makan tuh Pak. Hatilah taibo, makan talulua. Sambil makan mengalirkan air mata. Artinya apa Pak? Yang diserang tuh mentalnya Bapak Ibu. Mental yang diserang. Setelah itu Pak, saya berusaha untuk tersenyum dalam kabut kesedihan. Lalu Bapak Ibu, anak saya membuka toples kue coklat ketika itu Pak. Oh, jangan dibuka, itu kue mahal. Makan saja kue yang ada di dapur. La ilaha. Setelah itu Bapak Ibu, apalagi? Saya penasaran, saya gali-gali Bapak Ibu. Apalagi? Di antara yang lain Pak, ketika minantu-minantu yang lainnya pulang, semua berkumpul di ruang tamu, mereka tertawa terbahak-bahak, mereka bercerita panjang lebar, mereka berbicara tentang pangkat, jabatan, anak, uang, tabungan, segala macamnya. Bahkan mereka berencana untuk jalan-jalan ke sini dan ke sana sama mertuanya, bahkan mereka tertawa senang bahagia. Hanya kami yang menjadi pembantu dadakan ketika itu.
Suami saya mengambil piring, saya mencuci piring, kami disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan rumah ketika itu, dan kami tak dapat berkumpul bersama. Mungkin kami tak dipandang oleh mereka karena kami orang yang tak berpunya, karena kami orang yang tak berharta. Sampai ketika cuci piring, Bapak Ibu, saya, kata perempuan muda itu, sambil menangis saya seka air mata saya. Anak saya yang masih SD itu, Pak, berkata kepada saya, "Mama, kan ada tante ini," disebutnya tante-tantenya yang lain, Bapak Ibu, "kan ada om ini, kenapa hanya papa, kenapa hanya mama yang mengangkat piring, mencuci piring, membersihkan piring?" Itu pertanyaan anak kecil kepada ibunya. Kenapa hanya mama, kenapa hanya papa, kenapa hanya ayah, kenapa hanya ibu yang disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan rumah, sementara mereka ada dan kondisi rumah dalam kondisi ramai ketika itu. Apa jawaban saya kepada anak saya, "Pak, nak, kelak nanti kalau kau besar, angkat harkat martabat kedua orang tuamu, angkat, nak. Karena hartalah kami tak jadi, karena hartalah kami tak dihormati, karena hartalah kami tak dihargai, karena hartalah kami dipandang sebelah mata. Jadilah orang yang sukses, nak, di kemudian hari. Jadilah orang yang kaya, nak, di kemudian hari, karena harta orang tuamu tak berharga di depan orang-orang lain." Sambil menangis saya peluk anak saya, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya perhatikan mertua yang sakit, yang duduk di atas kursi roda itu, Bapak Ibu, menangis menyeka air matanya. Sepertinya dia menyesal. Nah, terakhir Bapak Ibu, saya nggak mau menggali-gali lebih dalam lagi, Bapak Ibu, saya nggak mau menggali lebih dalam lagi. Maka si perempuan mengatakan kepada saya, "Pak, di antara yang lain, Bapak di antara yang lainnya adalah saya waktu itu pulang sama suami saya karena rindu. Karena rindu sampai saya di rumah mertua saya ini, Pak. Setibanya saya di rumah mertua saya, belum hilang capek saya lagi, Pak. Belum hilang capek suami saya, Pak. Langsung ditanya, kapan kalian pulang dari rumah saya? Kapan kalian pergi dari rumah saya?" Sementara minantu-minantu yang lainnya, Pak, anak-anak yang lainnya selain suami saya, belum lagi pulang, masih baru akan pulang seminggu lagi, Pak. Ditanya, sibuk ditelepon, "Kalian mau apa? Nanti kalau pulang mak masakan, kalau pulang nanti mak buatkan makanan. Kalian mau apa? Mau dendeng, mau rendang, mau ini, mau itu." Ditanyakan semua selera mereka, Pak. Bila perlu dibuat parade penyambutan, digelar karpet merah. Kalau bila perlu, Bapak Ibu, dibunyikan trompet, Pak, untuk menyambut anak emas. Begitu perbedaan kasta level antara minantu kaya dan minantu miskin, anak kaya dan anak miskin. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir pertanyaan kita, Bapak Ibu, kemana anak yang diemaskan itu? Kemana minantu yang diemaskan itu? Jawabannya membuat hati kita ketika itu, Bapak Ibu, terenyuh dibuatnya. Apa, Bapak Ibu, jawabannya? Jangankan untuk datang, Pak, menelpon pun tidak. Minantu yang diemaskan, anak yang diemaskan itu, Bapak Ibu, jangankan untuk datang, menelpon pun tidak. Jadi kegiatan kalian apa? Saya, Pak, sama suami saya setiap hari memandikan, menggantikan popok, mencebokkan, mengangkat ke kursi roda, merawatnya, mencintainya. Mudah-mudahan dengan ini, Pak, terkikis semua apa yang saya pendam dalam hati saya kepada mertua saya. Masih beruntung si mertua itu, Bapak Ibu, mendapatkan minantu yang tak pendendam kepada mertua sendiri. Jadi oleh karenanya, Bapak Ibu, dalam kajian minantu versus mertua ini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya jangan pernah berpilah-pilih kasih sayang terhadap minantu sendiri, karena sungguhnya kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada kita di kemudian hari. Jadilah insan yang adil, jadilah mertua yang adil, jadilah orang tua yang adil. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang memusuhi minantu kita sendiri karena hanya mereka tak berharta, karena hanya mereka tak berpunya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada kaidah berikutnya tentang orang tua yang mengambil harta anaknya melebihi kemampuan anak tersebut, maka sebelumnya kita buka tanya jawab. Apakah ada di antara kita yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Ustaz, Ya, silakan. kan tadi kewajiban menafkahi orang tua itu kewajiban anak perempuan ya. Walaupun harus dia itu kaya atau miskin. Ya. Kalau seperti saya nih, anak saya laki-laki sama gimana? Anak Bapak?
laki-laki semua. Iya. Perempuan. Jadi kan tidak ada anak saya yang ibaratnya punya kewajiban kepada saya untuk menafkahi itu. Tidak ada kewajiban. Tidak ada anak saya yang mempunyai kewajiban untuk menafkahi kami. Alasnya Pak? Anak saya laki-laki semua. Iya. Dalam beberapa kaidah dan dalam beberapa dalil, anak laki-laki itu Pak yang ditekankan untuk menafkahi orang tuanya ketimbang anak perempuan. Jadi anak laki-laki itu Pak, kalau kita berbicara dalil, kalau kita berbicara riwayat yang dibawakan oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, mereka memiliki kewajiban penuh ya dibanding anak perempuan dalam hal menafkahi orang tuanya. Dan ini merupakan sebuah keberuntungan bagi bapak. Bapak memiliki anak laki-laki semuanya. Bapak memiliki anak laki-laki semuanya, berarti secara tanggung jawab itu bisa dibagi rata oleh mereka. Nah, kalau perempuan itu berbicara pengecualian kalau hartanya berlebih. Kalau hartanya tak berlebih dan dia tak cukup, maka tak ada kewajiban. Laki-laki Pak, laki-laki lebih ataupun tak berlebih, kalau dia mampu, kita masuk kepada bab al-istita'ah. Kalau dia mampu, maka ia berikan semampunya, seukuran kebisaan dia untuk memenuhi kebutuhan daripada orang tua tadi itu. Jadi kalau dalam hal bab penekanan, penegasan, tanggung jawab orang tua itu turun kepada anak laki-lakinya. Oleh karenanya Bapak Ibu, kenapa Islam dalam hal ini memberikan bagian warisan lebih besar kepada anak laki-laki ketimbang anak perempuan? Betul Pak? Betul Bu? Kenapa Pak? Kenapa Pak? Anak laki-laki lebih besar bagiannya ketimbang anak perempuan. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Itu di antara hikmah-hikmah yang ada Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, di kami Bapak Ibu di Pariaman jatuh kepada anak perempuan. Nah, ini bagaimana Pak kondisi seperti ini Pak? Di kampung di Sumatera Barat di Pariaman Bapak Ibu jatuh kepada perempuan seutuhnya. Bagaimana Pak dengan kondisi seperti ini? Apakah mereka menyalahi? Apakah mereka berseberangan dengan Al-Quran dan Sunnah? Apakah mereka menyimpang? Tapi katanya ada bahasan di syarak bahasan di kitabullah, syarak mengatur ada memakai panjang kajinya Bapak Ibu. Butuh sekitar 1400 SKS pembahasan. Insya Allah nanti kita akan kaji dalam pengkajian adat istiadat Minangkabau. Insya Allah. Baik, dapat dipahami Pak? Ada pertanyaan berikutnya Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Habis waktu kita Pak. Masih ada? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berbicara harta, berbicara kemampuan, berbicara ma'isyah, berbicara kemampuan, berbicara an-nafaqah, berbicara kemampuan. Dalam hal ini orang tua tak bisa memaksa anaknya di luar batas kemampuannya. Seperti contoh Bapak Ibu, orang tua mengambil harta anaknya. Seperti apa yang dibawakan oleh Imam Abi Daud dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin tentang kepemilikan harta orang tua adalah harta anaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti contoh saya punya orang tua, saya punya ayah. Saya punya sepeda motor satu-satunya untuk saya mencari nafkah. Lalu Bapak Ibu datang ayah saya mengambil sepeda motor itu untuk memenuhi kebutuhannya. Apakah ini boleh atau tidak? Saya punya sepeda motor satu-satunya. Sepeda motor itu gunanya untuk mencari an-nafaqah, nafkah, ma'isyah, untuk kebutuhan rumah tangga. Datang ayah saya dari kampung, diambilnya motor saya, diambilnya sepeda motor saya, lalu digadaikannya, dijualnya untuk memenuhi kebutuhannya. Ini boleh atau tidak? Kenapa tidak? Kenapa boleh Pak? Kita pernah menyinggung hadits yang dibawakan oleh Imam Abi Daud, At-Tirmidzi, Al-Hakim, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Ibnu Majah. Inna min atyabi ma akala rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi. Yang paling baik dimakan oleh seseorang itu adalah dari hasil jerih payahnya. Anak-anak itu adalah hasil jerih payah kedua orang tua kandungnya. Bahkan dalam hadits yang sahih yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya,
Ketika itu Bapak Ibu datang seorang sahabat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, orang tuaku datang kepadaku meminta hartaku. Apa yang harus aku lakukan wahai Nabi? Maka apa jawab Nabi ketika itu? Anta wa maluka liwalidika. Engkau dan hartamu adalah milik kedua orang tuamu, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi oleh karenanya Pak, ayah saya yang mengambil sepeda motor saya, dijualnya atau dipakainya untuk memenuhi kebutuhannya, ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh Pak, tidak boleh Bu. Ustadz, berarti Ustadz ini nggak jelas, kontradiksi ucapannya. Tapi tadi katanya harta anak adalah harta orang tua, hartamu adalah harta kedua orang tuamu. Kita kembalikan kepada al-istita'ah tadi Bapak Ibu, kemampuan. Selagi orang tua mengambil harta anak yang tidak memudaratkan anak, maka boleh-boleh saja. Tapi kalau sampai memudaratkan Bapak Ibu, haram hukumnya. Faham Bu? Ibu punya kulkas satu-satunya untuk usaha. Ibu buka usaha buat es kristal, buat es batu, buat es lilin, buat es kacang padi, buat es pulut hitam. Satu-satunya kulkas Ibu punya. Datang